Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali saya akan melakukan sebuah renungan yang berkaitan dengan pernikahan menurut agama Buddha, yang saya ambil dari buku Pandangan dari Barat, Agama Buddha di Mata Seorang Biksu, Bante Dhammika. Menurut Ramayana abad 1 sebelum Masehi sampai abad 4 Masehi, ada upacara yang dilakukan sebelum pernikahan yang sebenarnya termasuk memberikan hadiah kepada pendeta Brahmana, memeriksa silsilah kedua keluarga, dan memotong ikatan rambut samping pengantin laki-laki, mungkin sebagai tanda kedewasaan penuh dan bertanggung jawab. Pernikahan Brahmanis selalu dilakukan oleh seorang pendeta Brahmana. Meskipun upacara pernikahan mungkin sedikit berbeda di antara wilayah yang berbeda, mereka semua memiliki dua ciri yang sama, yaitu ayah dari si gadis mempersatukan tangan pasangan itu, kemudian mengambil 7 langkah mengitari api suci. Menurut beberapa kitab hukum, pengantin baru harus pantang berhubungan seks setidaknya 3 hari setelah pernikahan mereka. Karena kebanyakan pasangan biasanya bahkan tidak melihat calon pasangan mereka sampai upacara pernikahan. Ini akan memberi mereka setidaknya beberapa kesempatan untuk mengenal satu sama lainnya sebelum keintiman fisik dimulai. Tampaknya tidak ada perceraian resmi di India kuno, setidaknya selama zaman Buddha. Jika seorang pria tidak puas dengan istrinya, dia hanya meningkah lagi, terkadang mempertahankan istri pertamanya atau mungkin mengusirnya. Kitab-kitab hukum Brahmana mengatakan, seorang suami dapat mengusir istrinya jika istrinya mandul, tidak setia, sering membantah, dan sakit kronis, atau karena tidak melahirkan seorang anak laki-laki dalam jangka waktu tertentu. Mengingat tujuan utama perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan yang sah, tidak mengherankan jika kitab-kitab hukum Brahmana jarang menyebutkan cinta dan kasih sayang. Pada abad berikutnya, izin dari beberapa otoritas, sebuah asosiasi kepala suku atau raja diperlukan untuk menceraikan seorang istri. Atasastra menyarankan kepada raja untuk mengabulkan perceraian jika kedua belah pihak tidak bahagia dengan pernikahan mereka. Perlu diperhatikan bahwa wilayah India Utara, tempat tinggal Buddha, negeri tengah, tidak sepenuhnya Brahmanisasi pada masa beliau, dan tidak menjadi seperti atau setidaknya untuk beberapa abad kemudian. Kitab-kitab hukum Brahmana dan Hindu seperti Manu Sastra, Yajnavalkya Sastra, dan berbagai Dharma Sastra menyajikan yang ideal, belum tentu situasi yang sebenarnya, dan aturan-aturannya tidak selalu ditegakkan oleh kekuasaan negara. Selanjutnya, banyak komunitas dan daerah memiliki tradisi pernikahan dan perkawinan mereka sendiri dan tidak memperhatikan atau terkadang menentang ajaran Brahmanis tentang perkawinan, pernikahan, dan hal-hal lainnya. Tipitaka Pali mencatat tertua dari kehidupan dan ajaran Buddha, memberitahu kita sesuatu tentang apa yang Buddha dan umat Buddha terawal pikirkan tentang pernikahan dan perkawinan, dan bagaimana mereka mengadakannya. Kata-kata yang biasa digunakan untuk pernikahan adalah Manggala Kiriya atau Awamamanggala Wiwaha, mengacu pada pengaturan ketika seorang gadis dibawa rumah anak laki-laki, dan Wiwahana ketika anak laki-laki itu pergi ke rumah si gadis. Dalam kedua kasus ini dilakukan dengan iringan musik dan tari-tarian. Renungan ini akan saya lanjutkan dalam video berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.